Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kembali lagi kita datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah streaming kita pada hari ini. Kita memasuki bulan yang baru, puji Tuhan, kita ada di bulan Oktober. Semua karena anugerah Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Satu firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti, anggur yang ada di rumah kita masing-masing. Kita percaya hati kita melekat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, duduk dengan baik, menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Ajaib Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau sudah memimpin setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rencana Tuhan yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mulai ibadah kami pada hari ini. Hati kami siap Tuhan. Hati kami rindu untuk memuji Engkau. Hati kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Dengan sikap hormat kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Walaupun keadaan kami di rumah, tapi kami tetap hormat akan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus sudah bertahta. Roh Kudus sudah ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus ada di tempat kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, hari ini kemenangan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Tak payah mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur
Kami bersyukur betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan terus memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kasih G5, suami, istri, anak-anak, dimanapun kita ada, bersama dengan siapa kita ada di rumah, kasih G5, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari yang pria saja katakan betapa. Yang wanita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Gantian yuk yang wanita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Ayo lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan, sebabnya hidup ada hari esok. Sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebabnya hidup, sebabnya hidup. Yes, ada hari esok. Sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Hidup kita berarti sebab karena Yesus hidup dalam hidup kita. Haleluya, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Ambil tempat duduk yang sangat baik untuk kita sama-sama kita mendengarkan dan saya memberitakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan yang baru selalu kita percaya adalah bulan kekuatan. Ada kekuatan yang baru, berkat Tuhan yang baru, kemenangan Tuhan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus perkatakan iman kita harus deklarasikan setiap keyakinan kita karena kita tahu
Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun keadaan yang di sekitar kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, atau keadaan pandemi ini masih tetap melanda hidup kita, tapi semangat itu, sukacita itu harus menjadi bahagian setiap kehidupan kita. Tetap percaya, tetap yakin Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Kita beri tepuk tangan yang baik dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang indah ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ibadah minggu pertama di bulan Oktober 2021 ini. Hati kami bersukacita, jiwa kami bergelora, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Tuhan yang memegang hari depan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup adalah Tuhan kami yang kepadanya kami percaya dan tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Kami percaya di bulan yang baru ini ada kekuatan yang baru. Di bulan yang baru ini ada kemenangan Tuhan yang baru. Sehingga kami percaya setiap minggu, setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya adalah waktu-waktu di mana Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami, sehingga yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama diberkati Tuhan. Kuatkan Bapa yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang berduka. Tiap kehidupan mengalami mujizat, karena kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah sama hidupnya. Mereka akan mengalami kemenangan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada akhir nanti ibadah ini, kami juga ingin bersama-sama dalam perjamuan kudus setelah khotbah ini, untuk persiapkan hati kami satu di dalam tubuh-Mu dan darah-Mu, mengingati kembali kebaikan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari yang indah ini kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Apa pendahuluan yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu? Ketika kita ada di Sydney dan khususnya New South Wales, kita mendengar kabar dan sudah dipublikasikan melalui television, yaitu seorang premier, yaitu gubernur di New South Wales, seorang wanita yang kuat, ternyata dia resign atau mengundurkan diri. Orang bertanya-tanya, sosial media ribut, apa dan bagaimana? Dan saya sangat yakin bahwa semuanya ada yang saya sebut sebab akibatnya. Mengapa harus mengambil keputusan? Itu ada sebabnya. Mengapa harus mengambil satu keputusan yang sangat sukar untuk diambil dalam koridor, yaitu tugas pemerintahan? Saya yakin ada penyebab di balik semuanya itu. Dan inilah yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa di hidup kita ini ada hukum-hukum yang tidak tertulis, tapi itu tersirat dalam hidup kita, yang kita akui bersama, seperti hukum tabur tuai. Dan juga ada hukum sebab akibat. Artinya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Demikianlah hidup ini. Seperti mana yang saya gambarkan pada minggu yang lalu, yaitu ketika Yesus ada di sebuah kota, yaitu kota kelahirannya. Alkitab mencatat demikian, yaitu dikatakan ia tidak dapat melakukan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Pertanyaan kita sangat dasar, yaitu bukankah Yesus itu penyembuh? Dia pembuat mujizat. Baginya penyakit itu bukan sesuatu yang sukar. Bahkan minggu yang lalu kita mempelajari sungguh, kehadirannya ada Yesus, ada mujizat. Itu iman kita. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa di kota Nazaret ini dia tidak melakukan banyak mujizat? Di tempat lain berbeda. Di Kapernaum, banyak sekali peristiwa tanda heran yang ajaib. Tapi dengar baik, ada Yesus, ada mujizat. Tapi ketika di kota ini berbeda faktanya. Apalagi amat sangat-sangat menyedihkan,
kota ini sangat banyak kenangan Yesus di sana, yaitu di mana Yesus dilahirkan. Makanya disebut Yesus dari Nazaret. Artinya dia lahir di Nazaret. Tapi pertanyaan muncul, mengapa? Kenapa mujizat di sana justru sedikit yang terjadi? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita langsung menjawabnya dengan terang. Dia berkata seperti ini dalam ayat ini. Ia merasa heran, apa? Atas ketidakpercayaan mereka. Rupa-rupanya Bapak Ibu, bukan saja Yesus hadir, bukan saja itu kotanya Yesus atau tempat kelahirannya, bukan saja atribut pada Yesus, dia adalah sumber mujizat itu. Tetapi harus ada yang disebut dengan hukum ini. Kalau engkau percaya, mujizat akan terjadi. Kalau engkau tidak percaya, maka mujizat pun menjauh dari hidup kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berulang kali Yesus selalu berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Artinya, menghargai setiap kepercayaan kita. Kalau engkau tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Sekalipun itu mungkin Yesus yang hadir. Makanya Bapak Ibu dalam pelayanan seringkali kita mempertanyakan itu, bukan? Oh, hamba Tuhan itu luar biasa. Oh, pendeta itu luar biasa. Oh, kehadiran Tuhan itu amat luar biasa. Kemuliaan dan hadiratnya. Tetapi dengar baik. Kalau engkau tidak percaya, alias engkau ragu-ragu, tidak meyakini akan kuasa Tuhan, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Dan ketika engkau percaya, maka saya yakin berbeda hasilnya. Akan ada pertolongan, ada mujizat, dan ada kesembuhan. Bahkan tanda-tanda heran itu dapat kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita membahas ada dua bagian, yaitu mengapa orang-orang di Nazaret tidak percaya kepada Yesus sehingga mujizat tidak terjadi. Jawabnya dua sudah kita jawab, dan hari ini kita akan jawab bagian yang ketiga. Yang pertama saya berkata bahwa mereka terjebak dengan masa lalu Yesus. Mereka berkata, bukankah dia anak Maria? Bukankah dia anak Yusuf? Lebih lagi dikatakan, bukankah dia tukang kayu itu? Lihat baik. Betul, Yesus adalah punya ayah jasmani namanya Yusuf, tukang kayu. Dan ketika tukang kayu pasti juga dia mengajarkan anaknya untuk hidup kerja keras secara jasmani, untuk juga mengajarkan anaknya mengerjakan bagiannya, membantunya. Sehingga mereka berkata, bukankah ia tukang kayu? Terjebak mereka dengan masa lalu yang ada. Sehingga apa? Masa lalu itu akhirnya menutup setiap hal-hal yang baru. Kehadiran Yesus bukan lagi seorang tukang kayu, tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Dialah juru selamat, dialah Mesias, dan hadir di tengah-tengah mereka. Sementara selaput itu masih menutupi mereka, untuk mereka berkata, dia ini tukang kayu, saudara-saudaranya ada dengan kita. Dan itu membuatkan mereka tidak percaya akan kuasa dan pemberitaan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, nasihat khotbah minggu yang lalu dan sekaligus nasihat khotbah untuk setiap waktu hidup kita. Mari kita move on. Mari kita bergerak maju. Jangan terjebak dengan kehidupan masa lalu. Masa lalu adalah kenangan. Masa depan adalah harapan. Dan hari ini adalah kenyataan. Dia sudah jadi kenangan di masa lalu itu. Tetapi hari ini kenyataan. Kita hadapi bersama. Kita percaya bahwa hari ini jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Mari kita move on. Mari kita maju bersama. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Bangsa Israel berbeda. Mereka masih selalu ingat Mesir. Nah, bukankah ini menjadi persoalan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Mereka dengan luar biasa Tuhan memimpin mereka keluar dari perhambaan Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tapi dengar baik, waktu yang dipakai untuk mereka keluar itu tidak panjang, tidak banyak. Sekalipun banyak yang disebut dengan tanda-tanda heran. Tetapi mengeluarkan mereka dari Mesir itu nggak perlu butuh waktu yang banyak. Tapi mengeluarkan Mesir
dari hati mereka, dari hidup mereka. Itu sekian panjang waktunya. Untuk saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Sekalipun mereka sudah ada di tanah perjanjian, tapi kenangan-kenangan masa lalu tentang Mesir itu selalu masih teringat, selalu masih terbayang. Dan seringkali itulah yang dipakai menjadi alasan kepada Musa bahwa bukankah ada kuburan di Mesir? Bukankah di Mesir kami mendapat makanan-makanan yang enak? Tidak, kami mati di sini, mati dalam keadaan kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bergerak maju. Mari kita melihat bahwa Tuhan sungguh ada di jalan-jalan hidup kita, menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita. Dan Tuhan mau kita maju terus melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya! Haleluya! Jangan gemar dengan cerita masa lalu. Masa lalu itu bisa akhirnya menjebak kita sehingga kita tidak mengalami hari yang indah di hari ini, di hari yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahkan saya katakan di dalam bagian itu, mari kita berdamai dengan masa lalu yang ada. Karena ketika kita sudah berdamai, maka saya percaya, kita percaya, itu semua menjadi cerita tentang pengalaman bagaimana Tuhan menyertai kita. Hal yang kedua yang saya bahas adalah mengapa mereka sulit percaya kepada Yesus. Ayat ini berkata, mereka kecewa dengan Dia. Tahukah Bapak Ibu, satu kekecewaan itu saya sebut sebagai apa? Penjara. Penjara kekecewaan itu sesuatu yang sangat-sangat kuat membuat orang tidak percaya. Nah, Bapak Ibu, semua apapun yang kita alami, nasihat khotbah ini, jangan engkau kecewa. Kalau engkau kecewa, engkau sedang memenjarakan hidupmu untuk engkau akhirnya tidak bisa melihat ada mujizat Tuhan, ada perkara yang baru, hal-hal yang indah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang menyakitimu, sekalipun mungkin tidak seperti yang kau harapkan yang terjadi dalam hidupmu, sekali-kali ayat ini hendak mengajar kita bahwa penjara kekecewaan akan membuatkan kita jauh dari mujizat dan pertolongan Tuhan. Olehnya, bangkitkan imanmu. Apapun bisa terjadi. Jangan sekali-kali kecewa. Mungkin engkau berkata, aku dilukai oleh pasanganku. Aku disakiti oleh temanku. Oh, aku dijanjikan yang janji-janji muluk. Dan itu tidak ada kenyataannya. Sekali lagi saya mau katakan buat Bapak Ibu, apapun bisa terjadi. Jangan sampai engkau kecewa. Kalau engkau menjadi kecewa, kau tidak akan bisa melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang Nazaret kecewa dengan Yesus. Kecewa dengan apa yang Yesus perlihatkan kepada mereka. Oh, ini adalah anak tukang kayu. Oh, saudara-saudaranya dengan kita. Oh, dia ini manusia biasa. Siapakah dia? Dengar baik. Kekecewaan itu membuatkan Nazaret, kota Yesus sendiri, tidak mengalami banyak mujizat. Sampai Yesus berkata dengan ayat ini. Apa dikatakan pada ayat ini? Baik seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Nah, ini yang saya katakan kepada Bapak Ibu pada minggu yang lalu. Mengapa mereka tidak percaya atau sukar percaya kepada perkataan Tuhan, mujizat yang Tuhan kerjakan, kehadiran pribadi Yesus, dan membuatkan adalah Yesus tidak banyak berkarya di sana. Bapak Ibu, mari kita pelajari yang ketiga sebagai penutup daripada seri yang baik ini, yaitu mengapa mereka sukar percaya kepada Yesus dan perkataannya. Yang ketiga dikatakan di dalam ayat ini, ayat yang baik. Mari baca bersama-sama. Hebat sekali dikatakan. Pada hari Sabat, ia mulai apa? Mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka apa? Berkata,
Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh apa? Tangannya. Perhatikan baik Bapak Ibu. Orang-orang di Nazaret bukan saja mendengar tentang Yesus, semua pekerjaannya, tetapi mereka dengan matanya sendiri telah melihat apa yang Yesus kerjakan. Dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, dia mengajar. Dengar baik, pada waktu itu ada banyak guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang cerdik pandai. Mereka sendiri terheran-heran akan hikmat daripada Yesus itu sendiri. Dan amat luar biasa lagi, dia bukan saja hanya mengajar, bukan hanya saja memberitakan kabar baik, tetapi dia mendemonstrasikan kuasa Allah. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada orang-orang yang sakit disembuhkan. Dengar, bukan saja mereka mendengar, tapi sudah melihat dengan matanya sendiri. Tapi sayang, seribu sayang, mereka tidak mau percaya. Ada apa sebenarnya Bapak Ibu? Mengapa mereka sukar mau percaya? Poin saya yang ketiga adalah, sesungguhnya hidup mereka adalah hidup yang tidak mau berubah. Alias, ada satu kebebalan di dalam hidup mereka. Sudah mendengar, sudah melihat, ibaratnya sudah tahu, bukan saja apa kata orang, bukan saja apa yang difirmankan, dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, tapi mereka sudah melihat. Sayang, mereka tidak bisa percaya akan kehadiran Yesus. Jawabnya adalah, ada apa di balik itu? Saya mau katakan pada Bapak Ibu, mereka tidak mau berubah. Perubahan adalah natur kehidupan. Setiap hidup manusia harus mengalami perubahan. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam perkembangan zaman ini, apa yang disebut dengan evolusi teknologi, evolusi mobile phone, amat-amat sangat nyata kepada kita bahwa setiap orang yang tidak mau berubah akan tertinggal. Setiap orang yang tidak mau berubah, ayat ini berkata, change or die, akan mengalami kematian. Mungkin bukan kematian fisikal. Bayangkan Bapak Ibu, handphone saja tidak di-upgrade untuk new version atau new model, maka handphone atau laptop yang lama itu sudah tidak dipakai lagi. Alias, sudah dead, sudah mati, sudah tidak berfungsi. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Harus senantiasa mengalami perubahan. Apa yang kita alami itu membuat kita semakin dewasa. Apa yang kita lihat, kita alami itu, kita ketahui itu, membuat hidup kita semakin mantap iman kita. Sehingga seperti Ayub berkata, bahwa dulu dari kata orang tentang Tuhan itu aku mendengarnya, tetapi sekarang mataku sendiri telah melihatnya. Ada banyak perkara-perkara heran yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidup kita. Masihkah engkau tidak percaya? Masihkah engkau ragu akan Dia? Masihkah engkau kecewa dengan Dia? Masihkah engkau mempertanyakan, where are you God? Di manakah engkau Tuhan berada? Seharusnya Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang ada, sudah menjadi jelas sebuah gambaran dalam hidup kita, bahwa ketika seseorang tidak mau berubah, maka hanya akan terjadi adalah kematian dan kematian serta kematian. Kita sekarang ada di tahun 2021. Kita melihat bagaimana perkembangan perubahan ibu-ibu itu sangat begitu cepat. Oh, luar biasa. Kita melihat sekarang sudah ada mobil listrik. Dulu kita hanya berpikir tentang mobil yang dikendalikan dengan petrol. Sekarang ada mobil listrik. Lalu kemudian kita mendengar tentang kabar-kabar bahwa hanya orang tertentu saja yang dapat bisa pergi ke luar angkasa.
Sekarang mulai ada traveling ke luar angkasa. Dan itu merupakan satu perkembangan yang luar biasa. Termasuk apa yang kita alami Bapak Ibu di pandemi ini. Mengapa disebut dengan new normal? Normal yang baru. Mengapa? Jawabnya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini telah mengubah peradaban manusia. Bagaimana hidup manusia itu sekarang berada di new normal. Sudah tidak dapat lagi seperti yang dulu, yang normal. Sudah tidak dapat lagi seperti yang 2 tahun yang lalu, yang kemana-mana mudah bepergian, yang kemana-mana kita bisa mudah mengerjakannya. Sekarang kita ada di new normal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita hadapi keadaan kita. Olehnya saya tertarik dengan statement dari seorang pakar atau konsultan dari finance dan bisnis ini, seorang guru besar yang berkata seperti ini, tinggi hati kita harus direndahkan. Hendak sedang mengajar hidup kita bahwa keadaan yang ada ini sebenarnya khotbah yang sangat-sangat nyata di hidup kita. Bahwa kita harus merendahkan hati cari Tuhan. Orang berpikir dulu banyaknya stok obat dapat menyembuhkan dan menjaga kesehatannya. Ternyata di new normal, hanya dengan masker, social distancing, dan menjaga imun tubuh, itulah menjadi obat bagi yang disebut menangkal melawan COVID-19 ini. Bahkan orang berkata ada uang, bisa bepergian kemana-mana. Karena uang itulah yang mengatur hidup manusia. Bapak Ibu, ketika engkau sudah jadi lockdown, uangmu dapatkah membawa engkau kemana? Penerbangan tertutup, bandara, airport, close. Sebanyak apapun uang kita, kita hanya bisa tinggal di rumah. Karena apa? Karena ini new normal. Normal yang baru. Bagaimana untuk berikutnya? Kita berpikir ruang kita akan bisa membawa kita. Oh, tunggu dulu. Di bandara sekarang sudah ada istilah ini, yaitu apa? Vaksin menjadi paspor. Artinya sekalipun engkau punya paspor kewarganegaraan, tapi kalau engkau tidak divaksin, maka engkau tidak akan bisa berpergian kemana-mana. Mungkin engkau gelisah dan berkata, kok bisa begitu? Saya tidak terima. Dengar baik, inilah new normal. Normal yang baru. Artinya, mari kita berubah cara berpikir kita. Mari kita berubah. Sebagaimana dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, yang berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Mari kita berubah. Tuhan mau kita berubah. Amin. Tuhan mau kita berubah. Jangan lagi berpikir dengan kebanggaanmu. Orang berpikir dulu, oh aku ini akan bisa umur panjang. Oh itu COVID tidak ada apa-apanya. Terlalu banyak orang sudah menjadi korban daripada sikap pemikiran yang demikian. Yang betapa sombong angkuhnya. Dan akhirnya ketika COVID menyerang tubuhnya, hidupnya. Lalu kemudian meninggal pun sanak famili hanya bisa melihat secara online. Inilah normal yang baru. Nah, pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui khotbah ini adalah bahwa apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, ayat ini bilang begini. Ia tidak dapat mengadakan, apa dikatakan, satu mujizat pun di sana. Sekalipun Yesus pembuat mujizat, dengar. Sekalipun Yesus pembuat mujizat. Sekalipun ada Yesus di sana. Sekalipun Yesus berada di kotanya sendiri di Nazaret. Kalau engkau tidak percaya, hatimu bebal, tidak mau berubah, maka tidak akan ada yang terjadi dalam hidup kita. Dengar baik Bapak Ibu.
keyakinan, kepercayaan itu amat sangat penting dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, itu tergenapi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Yesus mengadakan mujizat yang spektakuler luar biasa, yaitu Lazarus dibangkitkan. Ada statement Tuhan demikian bilang begini. Apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Barang siapa percaya kepadaku. Kata barang siapa bisa Anda ganti dengan nama Anda. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hebat sekali ayat ini. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaan Yesus kepada Marta sekaligus didengar oleh Maria. Dia bilang begini, percayakah engkau akan hal ini? Hendak mengajar kita Bapak Ibu, dan sekaligus mengingatkan Marta dan Maria pada waktu itu. Ketika mereka menangis, saudara mereka yang mereka kasih dan mereka tahu Yesus juga mengasihi Lazarus. Dia keadaan mati. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Yesus menyampaikan statement ini. Yang dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dengar baik, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kalimat penghiburan yang luar biasa. Jika ada saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan di masa-masa pandemi ini, berpisah, meninggal. Tapi kalau mereka percaya di dalam Yesus, mereka sesungguhnya bukan mati, tapi hidup dalam hidup yang kekal, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan lagi, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Indah sekali kekristenan itu. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menjadi faktor penting di dalam menghadirkan hal-hal yang luar biasa di hidupmu. Olehnya buang semua keraguan, Bapak Ibu. Buang semua kekecewaan. Buang semua akar-akar pahit. Buang semua segala hal yang membentengi hidupmu. Seraput itu. Tetapi tetaplah percaya. Doakan anak-anakmu tetap percaya. Mereka adalah generasi-generasi ilahi. Doakan keluargamu tetap percaya. Satu orang percaya, seisi keluarganya diselamatkan. Doakan pelayananmu bahwa COVID ini akan berakhir. Kita akan masuk di dalam freedom di bulan-bulan ini untuk kita mengalami disebut dengan freedom setelah vaksin 80% di Sydney, New South Wales. Yang saya mau katakan seperti ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan. Sehingga baik matimu, baik hidupmu, engkau tetap punya Yesus. Dan itu tidak akan menggugat keyakinanmu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, tetap baik, selama-lamanya baik bagi setiap hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, olehnya Yesus berkata kepada Thomas, apa perkataan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada satu di sana dikatakan berbahagialah, diberkatilah. Ini kabar baik buat setiap kita Bapak Ibu, sekalipun mungkin engkau belum melihat kenyataan yang ada. Tetap percaya. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir begini, nanti masa depanku seperti apa? Nanti hari tuaku di mana dan bagaimana? Bapak Ibu, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan.
Kita percaya. Sekalipun tidak melihat mungkin. Kita tahu Dia gembala yang baik. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dengar, padang rumput yang hijau. Mata air yang tenang. Gadanya dan tongkatnya akan menyertai kita. Sehingga kita bisa berkata kepada jiwa kita masing-masing, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, mengapa engkau takut? Ayat Alkitab selalu dikumandangkan. Burung di udara Tuhan pelihara. Kembang di padang Tuhan hiasi. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Ada Tuhan yang menyertai kita. Berbahagialah, diberkatilah. Jangan seperti Thomas, selalu mau minta bukti. Jangan seperti Thomas, selalu mau minta, aku hanya percaya kalau aku melihat. Itu yang buat kita stres. Tapi kalau kita dalam Tuhan, Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Bukankah itu ada di dalam ayat yang dalam perjamuan kudus kita hari ini? Apa itu? Ayat yang berkata seperti ini, karena barang siapa makan dan minum tubuh Tuhan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, di minggu pertama setiap bulannya kita mengadakan perjamuan kudus. Sekalipun melalui online, tapi kita tidak terbatas oleh waktu dan situasi dan cara ini. Tapi kita masih tetap mengendalikan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap antusias dalam hal ini. Tapi ada satu syarat yang Tuhan katakan melalui ayat ini. Syaratnya apa? Syaratnya dia berkata, setiap orang yang makan dan tubuh Kristus, ia harus mengakui. Artinya apa? Ia harus percaya. Jadi perjamuan kudus ini pun kita kerjakan dengan dasar hati yang percaya. Ketika engkau percaya roti ini adalah tubuh Kristus, cawan ini adalah darah Kristus, menyatu dengan tubuhmu, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Dia mati di Golgota atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Luar biasa bukan? Percayai itu. Maka yang terjadi adalah oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Apa yang saya mau katakan terakhir sebagai penutup khotbah ini, saya menyampaikan minggu yang lalu pendahuluan tentang seorang pemain bola yang sangat terkenal, yaitu Ronaldo. Mengapa dia sampai menjadi seorang yang populer, mempengaruhi banyak dunia? Bayangkan Bapak Ibu, Facebooknya ada 149 miliar, Instagramnya 344 miliar, dan Twitternya ada 94,3 miliar. Oh, luar biasa. Bapak Ibu, usia 36 masih produktif, masih di top ranking pemain bola, dan amat-amat luar biasa. Saya kaget ketika Sir Alex Ferguson berkata, ketika Old Trafford menyerukan namanya saat dia kembali mencetak gol, Sir Alex Ferguson berkata, ini seperti seorang kaisar yang pulang ke Roma. Dieluk-elukan begitu luar biasa. Wow. Dia fit karena 3 ini. Dia tidak minum alkohol. Dia memiliki jam istirahat yang baik. Menjaga pola makan yang sangat ketat. Diet sehat. Kemudian dia rajin berlatih. Saya pernah katakan pada Bapak Ibu, dia berlatih 1 jam atau dia ambil waktu sebelum waktu latihan, dan setelah habis latihan tim, dia mengambil lagi latihan yang ekstra. Dan sesuatu yang ekstra itu membuatkan dia memang betul layak disebut super mega bintang. Tapi mungkin ada pertanyaannya. Ini saya katakan
Mengapa dia meninggalkan alkohol? Tidak mau minum alkohol. Rupa-rupanya ada cerita di balik itu. Seorang ayahnya, Jose Dinis Aveiro, meninggal karena efek dari minuman keras. Tentu amat sedih, karena di usia muda dia sudah kehilangan ayahnya. Ternyata itu semua menjadi motivasi buat dia, bahwa saya harus hidup sehat jika saya mau berumur panjang. Ya, kita tahu umur panjang di tangan Tuhan, tapi kalau kita gegabah menjaga kesehatan kita, tetap juga ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dia tahu ayahnya meninggal karena minuman keras. Dia mulai waktu itu, dia menjauhi itu. Sehingga sampailah dia sekarang mendapatkan apa yang dimilikinya. Ini yang saya katakan adalah semua ada penyebabnya. Sehingga dia sampai di level ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, mereka sukar percaya. Karena apa? Karena mereka terjebak dengan masa lalu yang ada. Mereka kecewa dan mereka tidak mau berubah. Mengapa akhirnya kota Kapernaum disebut kota Yesus? Bukan Nazaret. Karena orang-orang di Kapernaum percaya kepada Tuhan. Ada di sana orang yang buta, ada orang yang lumpuh, ada orang yang kerasukan setan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan mereka berkemenangan. Karena apa? Karena mereka percaya. Sekali lagi dipesan di minggu yang indah ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka mujizat hal-hal yang indah akan terjadi dalam hidup kita. Indah khotbah minggu buat kita, minggu yang baru, di bulan yang baru, ada berkat pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita, kita datang di dalam doa pada hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi. Apa? We believe you, we trust you. Apapun yang kami doakan, sekalipun dunia sekitar kami mengkhawatirkan, menggelisahkan, menakutkan. Jika ada jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Imani kesembuhan Bapak Ibu. Percayai. Terima lawatan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Percayalah. Percayalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin engkau ragu dengan masa depanmu. Mungkin engkau mempertanyakan keberadaan Tuhan yang akan menuntun hidupmu. Saya mau katakan ayat firman yang hebat hari ini. Tuhan gembalamu yang baik. Dia menuntun engkau di padang rumput yang hijau. Mata air yang tenang. Gadanya dan tongkatmu menyertai engkau. Sejauh hatimu melekat kepada Tuhan, maka saya percaya masa depan kita indah, penuh harapan. Karena hidup kita bukan ditentukan apa kata mulut orang. Hidup kita bukan ditentukan apa kata garis tangan hidup kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh janji-janji Tuhan atas kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Kekuatan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk perjamuan kudus. Kita pegang roti pada tangan kanan kita. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Alkitab berkata biar masing-masing menguji dirinya, supaya dengan cara yang benar
cara yang layak, yang tidak berdosa. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami supaya layak sehidangan seperjamuan dengan Tuhan. Kami percaya roti ini adalah tubuh Kristus, anggur ini adalah darah Kristus. Dan ketika kami memakan meminumnya, kami menyatu dengan pribadi-Mu. Dan aku percaya Tuhan, terima kasih untuk peneguhan firman yang selalu Engkau sampaikan kepada kami, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau baik dalam hidup kami, rela mati bagi dosa pelanggaran kami. Mari angkat roti pada tangan kananmu. Mari kita hormat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang sedang duduk, mari berdiri. Kita hormat akan kebaikan Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Angkatkan ke atas, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan apa? Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pegang, kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, di mana kami percaya bahwa pengorbanan kasih-Mu itu sungguh mulia dalam hidup kami. Angkatkan cawan ke atas. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, apa dikatakan? Yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka suara kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Ajaib nama-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur dalam nama Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan Amin. amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik, menyertai dan memberkati setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu, pengumuman buat kita bahwa setelah ibadah kita biasa ada fellowship. Dan jangan lupa kita hari Jumat ada doa sepakat untuk kita bersama-sama berdoa. Berdoa untuk kota kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk negara kita. Untuk saya percaya bahwa doa orang yang benar, kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kemudian Bapak Ibu, tetaplah menabur di ladang Tuhan,
ladang Tuhan ladang yang subur. Dan saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, biar kita tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah ikut anak-anaknya di Kids Fair minggu yang lalu. Kita tetap bersemangat ya. Anak-anak kita, mereka masih tetap online, mengikuti perkembangan sekolah minggu. Dan saya berdoa biarlah anak kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Minggu depan adalah minggu anak-anak sudah mulai sekolah kembali. Jadi tetap ibu bapak untuk mempersiapkan diri mereka di musim yang baru, di summer, untuk kita mau anak-anak kita sekolah. Mari kita bangkit berdiri. Sampai berjumpa minggu depan di ibadah online yang ada. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang heran. Berkat Tuhan untuk jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, kesetiaan mereka Tuhan perhitungkan. Karena hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati setiap orang tua, berkati semua kehidupan jemaat-Mu, pekerjaan, iman kerohanian, pelayanan. Kami percaya Tuhan, hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Kami akan akhiri ibadah ini. Doa kami untuk Australia, Tuhan memberkati. Tuhan berkati kota kami New South Wales. Pemimpin yang Tuhan akan pilih, yang menggantikan Prime Minister, Tuhan Engkau pilih orang yang tepat dalam nama Yesus. Sehingga dapat menjadi teladan, panutan. Kerajaan Tuhan, Injil Tuhan tetap diberitakan di kota ini. Tuhan juga memberkati untuk Indonesia, berkati Presiden Jokowi dan seluruh jajaran stafnya. Juga berkati Tuhan negara Malaysia, untuk semua ketiga negara ini punya pemimpin yang hatinya takut akan Tuhan. Sehingga kami akan berkemenangan, karena kami tahu ada pemimpin yang adil dan yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Kedangkan tangan-Mu, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidup kita mulai hari ini. Besok kekal sampai Maranatha. Tetap hatimu percaya kepadanya, maka jadilah padamu menurut imanmu. Nama Yesus, nyanyikan lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam kiri kanan Anda. Ucapkan Happy Sunday to you and may God bless you. Tuhan Yesus memberkati.